Ya pemirsa, hari ini diperingati sebagai Hari Penyakit Paru Obstruksi Kronik atau PPOK sedunia. Peringatan Hari PPOK sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat seluruh dunia, mulai dari faktor resiko, gejala, pencegahan, hingga pengobatan. Di Indonesia, Hari Penyakit Paru Obstruksi Kronik atau PPOK sedunia yang jatuh pada hari ini, tanggal 17 November, mengangkat tema tiada yang lebih penting dari paru sehat untuk Indonesia hebat. Peringatan Hari PPOK sedunia rutin dirayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seluruh dunia, mulai dari faktor resiko, gejala, pencegahan, hingga pengobatannya. Hari PPOK sedunia pertama kali diselenggarakan 2002 oleh Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD, dan sebuah lembaga yang bekerja sama dengan para tenaga medis dan juga fasilitas kesehatan di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran, pencegahan, pengobatan terhadap penyakit paru obstruksi kronik. Pemirsa, PPOK adalah penyakit yang terjadi karena penurunan fungsi paru yang kronis. Penyakit ini ditandai dengan gejala-gejala seperti batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tak kunjung sembuh, atau sesak nafas yang disertai dengan bunyi, rasa berat di dada, kemudian penurunan berat badan dan juga lemas, lesu, mudah lelah, sulit tidur, serta depresi. Pada umumnya penyakit ini muncul pada usia 35 hingga 40 tahun, tapi perlu diwaspadai fungsi paru akan lebih cepat menurun disebabkan karena beberapa faktor resiko, antara lain genetik, perokok aktif maupun pasif, polusi udara misalnya asap kendaraan bermotor, debu jalanan, asap pabrik, asap pembakaran sampah, asap kompor, sirkulasi udara yang tidak baik di rumah ataupun di tempat kerja. Ya pemirsa, begitu banyak faktor resiko dan juga penyebab dari penyakit PPOK. Untuk itu perlu segera ada solusi untuk kita semua agar bisa terhindar dari penyakit PPOK. Dan Anda bisa menyimak solusinya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia pemirsa. Seperti yang kita bahas sebelumnya ya, hari ini 17 November kita peringati sebagai Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau Hari PPOK sedunia. Nah di Indonesia, Hari PPOK sedunia tahun ini mengangkat tema tiada yang lebih penting daripada paru sehat untuk Indonesia hebat. Setuju dong ya pemirsa ya? Nah pemirsa juga perlu tahu nih bahwa sebetulnya setiap orang ini punya resiko tinggi terserang penyakit paru, khususnya Anda yang perokok aktif atau juga pengguna kendaraan bermotor. Kenapa? Karena polusi udara ini sangat berbahaya pemirsa. Kita harus mencegah radikal bebas ini masuk dan menyerang tubuh kita. Nah kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan praktisi kesehatan, ada Mbak Preti di sini dan juga produk expert Mas Pin. Selamat pagi, salam sehat semua. Selamat pagi Mbak Gadis dan pemirsa di rumah, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Nah saya mau ke Mbak Preti terlebih dahulu. Boleh, nih. silahkan. Saya mau tanya, sebetulnya dampak dari radikal bebas khususnya untuk terserangnya penyakit paru seperti apa sih? Pertama, kita berbicara dulu masalah apa sih itu radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul atau partikel yang sifatnya tidak stabil dan dapat merusak sel tubuh kita. Asalnya bisa dari dalam tubuh kita sendiri, misalkan pada saat kita olahraga berat, stres berat, kurang tidur, atau lagi sakit. Atau juga bisa berasal dari luar, misalkan paparan sinar matahari, asap rokok, polusi udara, asap kendaraan bermotor, atau makanan dan minuman yang sifatnya tidak sehat. Radikal bebas itu nantinya dapat merusak sel tubuh kita nih, yang dari masih normal, masih sehat, itu menjadi sel yang rusak. Sel yang rusak ini sendiri juga akan merusak sel-sel yang lain, nantinya terjadi kerusakan jaringan, terjadi penurunan fungsi organ, misalkan salah satu dampaknya tadi kita berbicara masalah PPOK. Apa sih itu PPOK? PPOK merupakan penyakit paru obstruktif kronis, sebuah kondisi medis serius yang ditandai dengan gejala batuk maupun sesak berulang. Kalau misalkan didiamkan, nanti terjadi gagal jantung hingga kematian. Tetapi dampaknya nggak berhenti pada PPOK aja nih pemirsa di rumah. Banyak dampak lainnya. Terjadi penuaan dini, kulit menjadi keriput, lalu juga ada flek-flek kehitaman. Tetapi apa yang terjadi di dalam tubuh kita nih sebenarnya lebih berbahaya. Bisa terjadi serangan jantung, serangan stroke, bahkan beresiko terjadi kanker. Data dari IQR mengatakan diperkirakan ada 12.000 kematian di Jakarta selama tahun 2023 akibat polusi
polusi udara. Wah, tinggi sekali. Iya, tinggi sekali. Kalau misalkan saya konversikan, berarti setiap jam ada 1 orang di Jakarta yang meninggal akibat polusi udara. Setiap jam 1 Ya, orang. betul Tahun sekali. 2023. Gimana solusinya kemudian? Kita pertama pastinya hindarin asap rokok, jadi stop merokok sekarang juga. Lalu yang kedua adalah kita hindarin paparan dengan polusi udara berlebih. Misalkan Anda dapat menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Tetapi itu kan proteksi dari luar aja. Kita membutuhkan proteksi dari dalam tubuh kita, yaitu adalah dengan antioksidan. Antioksidan yang tepat, yang baik, dan tentunya beragam dan juga kuat. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama ada bunga marigold, lalu ada buah sitrus ya. Kedua ini merupakan antioksidan yang dapat menjaga kesehatan keseluruhan tubuh kita. Lalu juga ada pine bark atau kulit pohon pinus yang memang mengandung flavonoid seperti prosianidin dan katekin yang bisa menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Ada juga alga merah. Alga merah ini mengandung tinggi akan astaxanthin. Astaxanthin merupakan antioksidan yang kuat yang bisa menjaga 3 organ vital utama kita, yaitu OJK, otak, jantung, dan juga kulit. Ada juga untuk menjaga kesehatan paru-paru, kita membutuhkan antioksidan seperti L-cysteine yang dapat membuka saluran pernapasan kita dan juga bisa bersifat mukolitik atau pengencer dahak yang sifatnya alami. Ada juga vitamin-vitamin yang harus dicukupi, A, B kompleks, C, D3, E, dan K, dan juga ada mineral-mineral lain yang bisa menunjang kesehatan tubuh kita. Nah, jadi semua yang disebut oleh Mbak Preti, antioksidan, vitamin, mineral, semua sudah diekstrak di dalam Evolve Ice Tank. Jadi Anda cukup minum 2 tablet sehari, sudah mencukupi semua nutrisi di dalam tubuh kita untuk melawan radikal bebas tadi, mencegah proses penuaan dini. Dan tahu nggak bahwa Evolve Ice Tank ini sudah dikonsumsi oleh para astronot loh. Oh, dikonsumsi oleh para astronot? Yes, di luar angkasa itu kan radikal bebas banyak sekali, radiasi tinggi sekali sehingga akan merusak sel tubuh kita. Makanya kan astronot itu bahaya. Iya. Takut apa? Terjadi penurunan sel otak, jantung, otot, bahkan jangka panjang akan menimbulkan kanker. Makanya sejak 2005 dilakukan penelitian untuk menciptakan suplemen antioksidan yang powerful. Nah, sehingga terciptalah Evolve Ice Tank ini untuk melawan radikal bebas di luar angkasa. Dan sekarang sudah bisa kita konsumsi untuk melawan radikal bebas di bumi. Bapak tadi bilang bahwa apa? Polusi di bumi itu sangat-sangat luar biasa tinggi. Bahkan setiap jam ada 1 orang meninggal karena polusi udara. Sangat radikal berbahaya. bebas. Betul, radikal bebas ini lagi. Sangat berbahaya dan kita harus memenuhi antioksidan, vitamin, mineral kebutuhan hariannya. Ya. Nah, tapi kadang pemirsa juga mungkin bingung ya bagaimana kemudian memilih apa yang perlu diperhatikan di dalam memilih suplemen. Yang pertama adalah yang pasti kandungannya ya. Kandungannya harus lengkap dan beragam untuk antioksidannya. Kalau bisa dalam satu suplementasi memang sudah dilengkapi dengan multivitamin dan mineral juga yang mencukupi kebutuhan harian kita. Nah, pada Evolve Ice Tank ini namanya AS10. Berarti ada Oke. 10. Berarti ini ada 10 ingredient utama untuk melawan radikal bebas. Tadi ada astaxanthin, resveratrol, ada pine bark, dan ada inositol, dan lain-lain semua sudah ada ekstrak di dalam sini. Dengan 10 antioksidan dikombinasikan sehingga lebih maksimal, lebih optimal melawan berbagai macam jenis radikal bebas ini. Dan ditambah lagi ada multivitamin dan selected mineral. Jadi semua dikandung sini untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita sehari-hari. Perpaduan semuanya ya. Iya, perpaduan semuanya. Tetapi itu aja gak cukup nih untuk Oke. menjadikan sebuah suplemen yang baik dan tepat untuk Anda. Lalu yang kedua adalah kita harus perhatikan daya larutnya. Oke, Ya, daya suplemen yang baik itu memiliki daya larut yang tinggi. Semakin besar daya larutnya, semakin besar daya serap tubuh kita, sehingga manfaatnya akan terasa secara optimal. Tentunya suplemen yang baik juga harus dibuat dalam standar pengawasan dan keamanan yang baik. Kalau bisa sudah ada standar dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, pada Evolve Ice Tank ini memiliki 2 teknologi. Yang pertama, teknologi biorelease. Daya larutnya di atas 90%. Kalau kita konsumsi, masuk dalam usus kita, harus semakin banyak dilarut, berarti semakin banyak diserap oleh tubuh kita. Rata-rata industri suplemen di Amerika itu cuma 20-50% daya larutnya. Berarti semakin sedikit yang larut, berarti semakin sedikit yang diserap tubuh kita. Makanya efek antioksidan untuk melawan radikal bebas jadi nggak maksimal. Oke, jadi Ya sangat kan? optimal ya. Iya, Betul, dengan makanya di atas. 90%. Makanya kita harus di atas 95%. Itu kuncinya. Kedua, menggunakan standar Pharma IQ. Jadi mulai dari bahan baku yang kita pakai itu sudah memiliki sertifikat uji, sehingga apa? Bebas dari toksisitas, bebas dari kimia, terus bakteri, virus, ya kan? Dan juga menjaga setiap tablet yang diproduksikan memiliki kualitas yang sama. Berarti dalam arti daya larutnya nih hampir 2 kali lipat ya melebihi suplemen yang ada di pasaran. Oke. Nah, yang terakhir nih ya, suplemen yang baik adalah suplemen yang terbuat dari bahan alami, tidak mengandung pewarna maupun pengawet buatan. Betul, betul. Makanya kita memiliki sertifikat BSCG. Oke. Jadi kita punya banyak sekali
bagi sertifikat tujuannya buat ya, biar kualitasnya premium, biar kualitasnya maksimal. BSD ini menunjukkan bahwa bebas dari obat-obatan, bahan-bahan kimia. Jadi FOLF ASN sudah banyak dikonsumsi oleh para atlet internasional seperti Ronaldinho, terus udah sponsor Olimpiade, sehingga banyak digunakan oleh atlet-atlet Paralimpik. Jadi sangat cocok untuk para atlet juga. Gitu loh, karena kalau misalnya atlet itu harus bebas dari doping kalau pengujian. Nah, biar aman. Mbak Preti diingatkan kembali pemirsa betapa pentingnya nih kita mengkonsumsi antioksidan, vitamin dan mineral. Khususnya untuk pemirsa di rumah yang saat ini tinggal di kota besar yang memang kualitas udaranya sedang tidak baik-baik saja, apalagi yang merupakan kaum rentan, penderita hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, yang sudah pernah mengalami penyakit jantung maupun stroke. Yuk kita tangkal radikal bebas, kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dan terhindar dari paparan polusi udara, salah satunya dengan mencukupi kebutuhan antioksidan harian Anda. Makanya cukup nih Anda mengkonsumsi sehari 2 tablet FOLF ASN ini. Sehingga untuk mencukupi apa? Antioksidan Anda, multivitamin dan mineral Anda untuk melawan radikal bebas dan mencukupi nutrisi tubuh kita selama 24 jam. Nah, saya rasa juga pemirsa nih sudah nggak sabar ya untuk mengkonsumsi FOLF ASN. Bagaimana sih cara mendapatkannya, Mas Win? Silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center Bogomo akan membantu Anda dan menjelaskan lebih detail dan bagaimana cara mendapatkannya. Pemirsa segera dapatkan dan konsumsi FOLF ASN dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Call center Gogomol akan membantu Anda dengan menjelaskan lebih detail dan bagaimana cara mendapatkannya. Ayo pemirsa, tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan dengan FOLF ASN sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.